Recording in progress. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakakurikulum, yang kami hormati Bapak Ibu Proktor atau panitia bimbel dari sekolah, madrasah ataupun pondok yang saat ini atau pagi ini bergabung bersama kami. Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kita rahmatnya sehingga kita dengan keadaan sehat, dengan waktu luang yang kita miliki hari ini kita bisa bergabung ya di forum Zoom hari ini. Dua kalinya sholawat salam semoga tetap surah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, kita buka intek pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja saya akan memulai dengan menyampaikan ya Bapak Ibu terkait terkait paket ya ataupun timeline ya dan schedule yang kemarin sudah dipilih oleh pondok atau sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini sebagai panitia, kami kemarin di Zoom pertama dengan RMI dan dengan madrasah, pondok ataupun sekolah sudah menyampaikan ada beberapa paket yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga sudah kami kirim ya di grup koordinasi masing-masing sekolah atau madrasah ataupun pondok terkait dengan time schedule atau jadwal-jadwal dari paket-paket yang kemarin sudah dipilih gitu kan oleh sekolah ataupun madrasah, sehingga nanti Bapak Ibu dari paket-paket itu nanti silakan disesuaikan ya dengan timeline yang sudah kami buat ya. Tentunya timeline tersebut sudah kami sesuaikan dengan beberapa pertimbangan ya, sehingga nanti harapannya kalau toh memang nanti di tiap sekolah atau madrasah ada yang bertabrakan dan lain, nanti bisa dikomunikasikan dengan kami ya, sebagai koordinasi di grup WA ya di tiap sekolah atau madrasah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pilihan paket yang kemarin sudah dipilih sudah kami catat dan sudah kami kelompokkan ya terkait dengan timelinenya, sehingga nanti sekolah atau madrasah bisa menyesuaikan timeline tersebut gitu kan. Sebagai gambaran Bapak Ibu di timelinenya, jadi ini yang saya ambil beberapa yang mungkin timelinenya bisa barengan atau bersama. Yang pertama dulu hari Rabu kami sudah melakukan briefing program bersama RMI dan juga sekolah atau madrasah atau pondok, gitu kan. Terus kami sudah membuka registrasi ya atau pendaftaran sampai tanggal 24 Januari kemarin ya. Terus Bapak Ibu yang ketiga, kami juga sudah membuka ya pembayaran terkait dengan program ini. Ya, jadi pembayarannya mulai tanggal 22 sampai 31 Januari. Nanti kaitannya dengan pengiriman fasilitas ya. Jadi pembayaran ini nanti kaitannya dengan fasilitas modul yang akan kami kirim, plus juga nanti fasilitas tes diagnostik ataupun minat bakat dan juga fasilitas tryout ya. Terus Bapak Ibu, grup sekolah atau madrasah juga sudah kami buat ya sesuai dengan nomor yang kemarin dimasukkan ya Bapak Ibu di form pendaftaran atau di link pendaftaran.
Nah, kalau ada nomor-nomor yang mungkin belum masuk dan butuh dimasukkan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk dikonfirmasi di grup, gitu kan. Kira-kira nomornya siapa yang perlu kami masukkan, nanti kami bantu memasukkan. Terus hari Jumat kemarin kita juga sudah melakukan webinar, ya, sukses masuk PTN. Dan hari ini tanggal 11 kita timelinenya adalah kita ada BIMTEK, ya. Jadi BIMTEK terkait dengan bimbel, terus tes diagnostik dan tryout-nya. Ya. Terus Bapak Ibu, setelah BIMTEK nanti, ya, Pak Reza akan mengirimkan apa namanya, akan mengirimkan file, ya, berupa Excel gitu ke grup. Nah, nanti dari situ silahkan dikirim data siswa yang diikutkan. Ya, data siswa by name, sejumlah siswa yang didaftarkan, nanti silahkan diisi, terus dikirim balik di grup tersebut. Untuk selanjutnya akan kami buatkan, ya. Jadi tanggal 1 sampai 2 Februari nanti akan kami buatkan akun. Ya, yang pertama tentunya nanti apa, akunnya adalah akun yang akan dibuat untuk tes terdekat. Ya. Jadi yang pertama nanti ada akun tes minat bakat. Ya. Nanti akan kami kirim di grup eh, apa namanya. Nah, nanti akun itu nanti bisa dipakai oleh madrasah atau sekolah untuk melihat, untuk mengerjakan, ya, mengerjakan setiap tes dan juga bisa dilihat di situ apa namanya hasilnya. Ya. Terus Bapak Ibu, yang selanjutnya setelah nanti tes, ya, eh, apa namanya, nanti di sekolah-sekolah tertentu yang belum membuat, ya, akun SNPMB, nah, yang belum membuat, kalau yang sudah berarti aman, gitu kan. Yang belum membuat nanti kita ada sharing, ya, sharing terkait dengan apa namanya pembuatan akun, kan. Ini memang fasilitas bagi tidak semuanya, ya, kayaknya. Jadi bagi kalau tidak salah paket satu. Atau nanti yang lainnya juga boleh sharing. Misalkan belum membuat akun SNPMB. Tapi kalau sudah, ya alhamdulillah. Artinya apa namanya eh, tidak perlu ikut Zoom lagi, ya. Cukup nanti sharing-sharing di grup, tidak apa-apa. Terus rencana pelaksanaan psikotes Bapak Ibu nanti kita agendakan di tanggal 7 Februari, ya. Nanti secara schedule kita akan buka di jam 8, ya. Tesnya nanti kita buka di jam 8 sampai jam 10.30 itu di schedule-nya. Tapi kami juga memfasilitasi sekolah atau pondok yang misalkan tidak bisa di jam itu. Ya, misalkan jamnya bisanya di siang atau sore atau malam, nanti kami akan buka sampai malam. Misalkan sampai jam 9 malam untuk aksesnya, itu juga bisa. Nanti kami persilahkan apa namanya sekolah atau Bapak Ibu Proktor, ya, untuk mengkonfirmasi di grup apakah sesuai dengan jadwal itu ataukah ada perubahan, gitu kaitannya dengan itu. Terus Bapak Ibu, setelah nanti ada tes, ya, selanjutnya kami juga akan melakukan pendampingan cara baca hasil tes. Cara baca hasil tes. Jadi nanti paket-paket tertentu ada fasilitas itu, ya. Paket-paket tertentu tidak ada fasilitas itu. Jadi tolong dimaklumi sesuai dengan fasilitas yang didapat, ya. Nanti bisa dicek di timeline-nya, kan. Jadi nanti ada pendampingan dengan psikolog bagaimana membaca hasil tes itu. Itu sesuai paket yang dipilih. Terus penguatan materi UTBK itu nanti ini yang bagi paket satu, ya, yang paket lengkap itu nanti anak-anak dapat penguatan materi itu akan kami mulai di tanggal 14 Februari. Terus untuk TOT, ya, TOT untuk guru nanti kita mulai tanggal 17 Februari. Jadi sudah kita masukkan semuanya di timeline, ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengecek di timeline masing-masing, ya. Terus selanjutnya tryout-nya, ya, tryout-nya nanti kita mulai di 7 Maret, Bapak Ibu, itu tryout 1. Terus nanti ada konsultasi juga, ya, terkait dengan hasil TO. Jadi Bapak Ibu, kami ada 2 kali tryout, ya, untuk UTBK-nya, gitu kan.
kita memang meletakkan di tengah-tengah karena kita pengen ada penguatan materi dulu. Jadi mungkin bagi siswa yang belum pernah dapat penguatan materi UTBK, maka perlu kita kasih penguatan dulu sehingga nanti siswa itu jadi tahu lebih awal terkait dengan materi-materinya dan nanti baru kita simulasi ya, baru kita lakukan tryout satu, terus nanti ada penguatan lagi, terus ada PO2 ya. Itu idealnya seperti itu. Nah, bagi sekolah atau madrasah yang mungkin hanya milih paket TO, ya nanti menyesuaikan terkait dengan waktu tryout-nya. Gitu. Terus nanti akan ada konsultasi penjurusan ya berdasarkan hasil TO. Jadi sebelum nanti anak-anak mendaftar ya di SNBT, harapannya mereka sudah 80 atau 90% fix ya terkait dengan pilihan prodinya berdasarkan minatnya dan juga berdasarkan kompetensi. Sehingga kalau dua-duanya klop nanti harapannya anak-anak itu bisa lebih confirm ya dalam pemilihan PTN-nya gitu kan. Terus Bapak Ibu terkait dengan penguatan aswaja, nah nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut ya dengan RMI karena nanti ini kaitannya dengan RMI nanti yang akan ngisi. Insya Allah nanti akan kita mulai di minggu kedua Maret ya sampai nanti mungkin April ya. Sebelum tanggal 5 April. Jadi bisa jadi nanti puasa ada juga penguatan aswaja. Ya, jadi program kita ini kan memang sampai masuk di puasa ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti bisa menyesuaikan. Nanti kami akan mengkoordinir lagi terkait dengan waktu fixnya. Ya, jadi kami masih memasukkan durasi minggu 2, minggu 3, minggu 4 seperti itu. Nah, nanti untuk fixnya di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, nanti kami koordinasikan dengan sekolah ataupun pondok ataupun madrasah masing-masing. Sehingga nanti waktunya bisa klop gitu, tidak berbenturan. Gitu Bapak Ibu kaitannya dengan timeline ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Untuk timeline Bapak Ibu nanti kalau mau ditanyakan boleh. Cuma kita langsung saja ke teknisnya ya, teknis pelaksanaan tes asesmen diagnostik atau minat bakat dan juga tryout UTBK-nya seperti apa akan disampaikan oleh Pak Reza. Ya. Dan sebagai catatan Bapak Ibu, kalau misalkan nanti sekolah atau madrasah terlalu repot untuk men-setting, ya, setting waktu dan lain-lain, nanti kami yang bantu setting. Ya, nanti Pak Reza akan bantu settingkan. Ya, jadi misalkan terlalu repot ya, nanti kami juga bisa membantu settingkan. Asal nanti dikomunikasikan di grup saja. Ya, misalkan Pak ini kami lagi ada kegiatan padat, tolong disettingkan saja itu juga boleh. Jadi sekolah bisa setting sendiri atau kami ya settingkan itu boleh. Ya. Kalau misalnya ragu-ragu mau setting sendiri, ada apa-apa nanti kami ya settingkan karena nanti kan ada pilihan-pilihan tes yang harus dimasukkan di situ. Nah, jadi seperti itu. Gitu Bapak Ibu sekalian dari kami. Selanjutnya kami persilakan Pak Reza untuk menyampaikan teknis pelaksanaan tes dan juga tryoutnya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Reza untuk Assalamualaikum menyampaikan warahmatullahi teknis. wabarakatuh. Monggo, Pak Reza. Baik, terima kasih Mas Iwan atas waktu yang telah diberikannya. Mungkin sebelum saya untuk paparkan materi BIMTEK, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Mustafa. Saya di sini sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tes UTBK maupun juga tes APPS atau tes psikotes. Jadi nanti terkait Ibu Bapak ataupun semuanya atau panitia pelaksana, nanti ketika ada trouble pada saat pelaksanaan, monggo bisa dikomunikasikan dengan saya baik via grup ataupun via Japri. Dan untuk materi BIMTEK APPS atau psikotes dan SNBT-nya nanti akan saya kirimkan ketika sudah selesai BIMTEK kali ini. Baik, mungkin itu saja untuk perkenalannya.
Mungkin untuk persingkat waktu, izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin untuk share screen-nya sudah tampil di masing-masing layar Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama itu untuk program Sobat SNBT atau UTBK terlebih dahulu. Nah, nanti untuk bimbingan teknis proktornya, di sini akan ada informasi pelaksanaan. Nah, terkait informasi pelaksanaannya, yang pertama itu proktor ataupun operator mengirimkan data siswa sesuai format yang kami kirimkan. Nah, terkait format data siswanya, nanti itu akan dalam bentuk file Excel seperti ini. Nah, ini nanti akan ada isian atau formatan NISN, kemudian ada email, kemudian ada kelas, kemudian ada password, kemudian ada nama lengkap, kemudian ada tanggal lahir, kemudian juga ada jenis kelamin. Nah, mungkin untuk anak-anak pondok, mungkin ada yang tidak memiliki NISN, itu nanti bisa dikosongkan saja. Nanti akan kami bantu untuk inputan NISN-nya ataupun angka sembarangnya supaya nanti siswa tersebut itu bisa login ke dalam sistem kami. Jadi nanti untuk anak santri yang tidak mempunyai NISN ini nanti bisa dikosongkan saja. Kemudian yang wajib diisi lagi yaitu nanti ada kelas, kemudian juga ada nama lengkap, kemudian yang terakhir itu jenis kelamin. Nah, itu yang wajib diisinya. Jadi nanti untuk email, kemudian password, dan tanggal lahir ini nanti bisa dikosongkan saja. Nah, saya ulangi terkait NISN ini, jika siswa-siswinya ataupun santrinya itu mempunyai, maka nanti bisa diisikan, tapi jika tidak mempunyai, maka cukup dikosongkan saja. Nah, itu terkait data siswanya. Nah, selanjutnya tes ini akan berlangsung selama kurang lebih 195 menit. Nah, jadi untuk tes SNBT ini atau UTBK ini itu akan berlangsung sekitar 3 jam lewat 15 menit. Jadi nanti jika di pihak sekolah ataupun madrasah, jika ingin dibagi per sesi, maka nanti bisa dialokasikan waktunya itu masing-masing sesinya itu 3 jam setengah supaya nanti ada waktu 15 menit untuk proktor ataupun operatornya itu istirahat lebih dahulu. Nah, kemudian tes SNBT ini memiliki 7 subtes yang akan diujikan. Kemudian tes SNBT ini memiliki 3 model pengerjaan atau 3 model soal. Yang pertama itu nanti ada pilihan ganda, kemudian yang kedua itu ada pilihan ganda kompleks atau siswa atau santri itu bisa lebih memilih dari satu jawaban. Kemudian yang terakhir itu ada isian singkat atau mengisi soal yang rumpang. Jadi itu ketiga model soal di sistem SNBT kami. Nah, kemudian tes ini menggunakan sistem blocking time. Nah, jadi nanti terkait blocking time ini, itu nanti masing-masing subtesnya itu akan ada batasan waktu untuk pengerjaan. Itu untuk informasi pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu untuk panduan sistemnya. Nah, untuk panduan sistemnya ini karena di kami sudah menggunakan full online semuanya, jadi nanti untuk sekolah ataupun siswa itu nanti cukup mengakses link kami di browser ataupun di Google Chrome-nya yaitu di sobatsnbt.com. Nah, mungkin di sini saya juga akan mendemonstrasikan supaya nanti untuk Ibu Bapak semuanya itu ada gambaran pada saat mengakses sistem kami. Nah, ini untuk di sistemnya itu untuk di browsernya bisa diketikkan sobatsnbt.com. Nah, nanti tunggu sampai halaman websitenya ini tampil. Nah, jika sudah, maka nanti tinggal klik button login yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, nanti akan ada atau akan tampil tampilan login seperti ini. Saya ada username dan juga password. Nah, terkait username dan password ini, itu akan kami bagikan ketika sekolah ataupun madrasah sudah mengirimkan data siswa. Nah, mungkin di sini akan saya coba untuk login dengan sekolah yang sudah kami buat.
Nah, ketika sudah berhasil login ke dalam sistemnya atau sudah login menggunakan akun yang sudah kami bagikan, maka nanti akan langsung ditampilkan di halaman dashboard seperti ini. Nah, di halaman dashboard ini nanti akan ada keterangan jumlah siswa yang diikutsertakan atau yang dikirimkan sesuai dengan jumlah file Excel. Kemudian ada juga siswa yang sudah selesai mengerjakan, kemudian juga ada siswa yang belum selesai mengerjakan. Nah, jadi nanti terkait siswa yang belum selesai mengerjakan ini, itu bisa diikutkan di ujian susulan. Nah, terkait jadwal ujian susulannya, itu kami menyesuaikan dengan waktu luang sekolah ataupun madrasah. Nah, itu untuk halaman dashboard-nya. Nah, selanjutnya, proktor dapat mendownload kartu ujian pada menu manajemen akun. Nah, dengan cara klik button kartu ujian, tunggu sampai muncul tampil kartu ujian. Kemudian klik button download atau icon download. Nah, kartu ujian akan tersimpan otomatis dalam bentuk file PDF. Nah, untuk proktor jika di sistem ini nanti bisa dilihat, dipilih manajemen akun. Nah, kemudian nanti bisa diklik button kartu ujian. Jadi tinggal diklik. Nah, ini bisa ditunggu untuk proses mengklik kartu ujiannya. Nah, ini agak lama untuk proses mengklik kartu ujiannya. Mohon ditunggu sebentar nanti untuk yang Nah, untuk kartu ujian di sistem SNBT ini, itu nanti akan ada keterangan nama, kemudian username, kemudian password, dan yang terakhir itu kelas. Jadi nanti untuk kartu ujian ini bisa dibagikan ke masing-masing siswanya untuk nanti keperluan login ataupun keperluan pelaksanaan pada saat hari H. Nah, jika ingin mendownloadnya, maka nanti tinggal klik saja icon download yang ada di kanan atas ini, ataupun jika ingin langsung mencetak, maka nanti bisa langsung diklik button print ini. Nah, nanti tinggal diikuti saja langkah-langkah. Nah, itu untuk mencetak kartu ujian di sistem SNBT ini. Nah, selanjutnya jika sudah di-download atau dicetak kartu ujiannya, di sini proktor atau operator dapat mengedit jadwal ujian pada menu jadwal ujian. Dengan cara klik button titik 3 pada jadwal ujian, kemudian klik button edit. Nah, di sini catatannya untuk edit jadwal hanya tanggal dan waktu mulai serta tanggal dan waktu selesai sesuai jadwal pelaksanaan sekolah ataupun madrasah. Nah, jadi untuk yang SNBT ini, proktor ataupun operator itu nanti jika ingin mengeditnya ada di jadwal ujian, kemudian pilih yang button titik 3, kemudian klik button edit. Nah, di sini nanti proktor atau operator cukup mengedit tanggal dan waktu mulai serta tanggal dan waktu selesai. Nah, ini tadi takut di pagi sampai sore hari santrinya itu ada kegiatan atau siswanya itu ada kegiatan, maka ini untuk tanggal selesainya ataupun jam selesainya itu bisa disetting sampai malam. Misal batasnya itu sampai pukul 21 ataupun jam 9 malam, nanti bisa dipilih 21 seperti. Nah, ini nanti tinggal diklik saja button shift. Dan untuk jadwal ujian ini itu nanti akan kami aktifkan oleh admin kami. Jadi nanti ketika sudah ada konfirmasi dari pihak sekolah ingin dilaksanakan di tanggal berapa, nanti akan otomatis kami aktifkan. Nah, itu untuk edit jadwal. Nah, selanjutnya pada menu tracking, proktor ataupun ibu bapak guru BK dapat melihat siswa sedang mengerjakan materi tes apa. Nah, dengan cara klik button detail pada masing-masing materi tes. Nah, jadi untuk di sistem ini juga, operator ataupun proktor itu bisa melihat siswa tersebut sedang mengerjakan tes. Itu nanti dengan cara dilihatnya klik menu trackingnya. Nah, nanti di sini akan ada 7 subtes atau 7 mata ujian. Nah, misal ingin dilihat siswa itu
ingin dilihat bahwa siswanya itu sedang mengerjakan materi apa, nanti bisa diklik button detail pada masing-masing ujiannya atau subtesnya. Nah, nanti akan terlihat statusnya seperti ini untuk tracking di sistemnya. Nah, jadi nanti bisa dilihat bahwa siswa yang belum login itu nanti statusnya belum mulai. Kemudian nanti jika siswa itu sedang mengerjakan, maka nanti statusnya ini akan berlangsung. Tapi jika siswanya ini sudah selesai, maka nanti statusnya itu akan berubah menjadi selesai. Nah, kemudian nanti juga akan terlihat siswa tersebut itu loginnya di pukul berapa dan selesainya itu di pukul berapa. Nah, itu untuk menu tracking. Kemudian juga sama untuk materi tes yang subtes yang lainnya juga sama, jika yang dilihat bisa dilihat persatu seperti ini. Nah, itu untuk menu tracking di sistem kami. Nah, selanjutnya proktor ataupun guru BK dapat melihat hasil tes SNBT pada setiap siswa pada menu hasil ujian siswa. Nah, klik button detail pada masing-masing siswa untuk melihat hasil per siswa. Nah, jadi untuk melihatnya itu di akun sekolah ataupun akun madrasah, itu nanti ada di menu hasil ujian siswanya. Nah, nanti bisa dilihat button detail yang ada di samping kiri masing-masing nama siswa ini. Nah, ini untuk hasil persiswanya. Nanti bisa diklik saja button detail yang ada di samping kiri nama siswanya. Nanti bisa ditunggu untuk proses hasil reportnya ini keluar. Nah, karena untuk hasil tes SNBT ini ada 6 sampai 7 lembar, jadi mohon untuk ditunggu beberapa detik sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan report di sistem kami itu ada 7. Nah, di sini untuk yang halaman pertama itu, ada 7 lembar. Untuk halaman pertama itu nanti akan berisikan sertifikat hasil TO-nya. Nah, di sini nanti akan ada nama, NISN, dan juga asal sekolah. Kemudian di sini juga akan ada akan kami tampilkan terkait jumlah dari masing-masing skor dari masing-masing subtesnya. Kemudian di sini juga ada nilai akhir ataupun skor akhir. Nah, kemudian jika di scroll ke bawah, di sini nanti akan ada analisa pilihan prodi. Yang pertama itu nanti ada yang sesuai dengan minat siswanya, kemudian juga nanti ada ke bawahnya itu sesuai PTN dan prodi di provinsi yang sama sesuai minat siswanya. Nah, kemudian juga nanti ada provinsi terdekat. Nah, ini untuk hasilnya. Itu nanti akan kami tampilkan di halaman 2 dan juga halaman 3. Nah, selanjutnya di scroll lagi ke bawah, itu nanti akan ada analisis butir soal. Nah, terkait analisis butir soal ini, siswa tersebut itu bisa melihat bahwa soal yang mereka kerjakan itu sudah benar atau belum, itu nanti akan ada di analisis butir soal seperti ini. Nah, ini jika kesimpulannya belum tuntas, maka dipastikan siswa tersebut itu menjawab soalnya belum benar. Nah, tapi jika kesimpulannya ini sudah tuntas, maka nanti dipastikan siswa tersebut itu jawabnya sudah. Nah, ini sudah kami tampilkan semua terkait materi TPS dan juga tes literasi. Nah, ini untuk analisis butir soal tes literasi. Ini sudah kami tampilkan semua. Selanjutnya di halaman 5 dan 6, itu nanti akan ada rekomendasi materi yang perlu dipelajari. Nah, jadi nanti untuk siswa itu bisa mempelajari ulang terkait rekomendasi materi yang sudah kami tampilkan. Nah, ini terkait materi rekomendasi yang perlu dipelajari ulang itu nanti sesuai dengan yang ada di analisis butir soal ini. Jadi jika kesimpulannya ini sudah tuntas, maka nanti di rekomendasinya itu tidak akan tampil atau tidak akan muncul. Tapi jika belum tuntas, maka nanti akan dimasukkan di rekomendasi materi yang harus dipelajari. Nah, ini baik yang TPS dan literasi juga sama. Nah, kemudian untuk yang di halaman terakhir, itu nanti di sini akan terlihat durasi pengerjaan siswa. Nah, jadi nanti untuk Ibu Bapak
proktor ataupun guru BK nanti bisa melihat bahwa siswa tersebut atau santri tersebut itu mengerjakannya secara sungguh-sungguh atau tidak, itu nanti bisa dilihat di durasi pengerjaan. Nah, jika durasi pengerjaannya itu seperti ini dan selisih waktunya itu masih banyak, itu dipastikan siswa tersebut menjawabnya secara asal-asalan. Tapi jika nanti selisih waktunya mungkin ada yang 5 menit, kemudian ada yang 3 menit, dipastikan siswa tersebut itu mengerjakannya secara sungguh-sungguh. Nah, kemudian di sini juga ada rekapitulasi jumlah soal yang dikerjakan. Nah, itu untuk tampilan report di sistem kami. Tampilan report hasil persiswa di sistem kami. Selanjutnya, proktor atau guru BK dapat melihat hasil rekapitulasi tes SNBT ini pada menu rekapitulasi. Nah, dengan cara nanti klik button detail pada hasil rekapitulasi, kemudian akan terdownload otomatis dalam bentuk file Excel. Nah, untuk hasil rekapitulasinya itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu nanti ada nama siswanya, kemudian beserta dengan skor-skornya ataupun nilai-nilai dari masing-masing subtesnya. Kemudian di sini juga ada keterangan rata capaian nilai siswa. Nanti berapa siswa yang nilainya itu kurang dari 500, kemudian nanti berapa siswa yang nilainya lebih dari 600. Itu nanti akan terlihat. Nah, kemudian juga nanti akan ada rekapitulasi pilihan PTN dan prodi sesuai minat siswa. Nah, jadi nanti untuk pilihan PTN dan prodinya itu juga kami akan masukkan ke hasil rekapitulasinya. Jadi nanti Ibu Bapak guru BK itu bisa melihat bahwa siswa tersebut itu di pondok atau di sekolahnya lebih banyak pilihnya di PTN mana dan juga inginnya itu lebih banyak di prodi mana. Itu nanti bisa dilihat di rekapitulasi PTN dan prodi. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, di sini akan saya jelaskan terkait panduan siswa. Nah, ini untuk informasi pelaksanaan juga sama seperti tadi yang ada di panduan proktor. Nah, kemudian untuk standar penggunaan sistemnya, yang pertama itu perangkat yang direkomendasikan menggunakan komputer atau laptop, namun jika tidak ada bisa menggunakan smartphone-nya masing-masing. Ini untuk perangkat ini, monggo kami menyesuaikan dengan pihak sekolah ataupun madrasah itu adanya fasilitas apa. Yang terpenting dari ketiga perangkat ini harus terkoneksi ke internet. Nah, kemudian rekomendasi browser diantaranya itu bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, ataupun juga bisa menggunakan Microsoft Edge. Nah, kemudian browser yang digunakan harus versi terbaru. Nah, bagi pengguna HP atau smartphone diharapkan menghapus terlebih dahulu histori dan cacanya pada browser yang akan digunakan. Kemudian siswa akan diberikan kartu peserta yang berisi username dan password untuk login. Nah, itu untuk standar penggunaannya. Kemudian untuk sistemnya ataupun link aksesnya juga sama, nanti di sobatsnbt.com. Nah, ini juga sama seperti yang tadi yang ada di panduan proktor. Nah, hanya saja nanti untuk siswa itu loginnya menggunakan akun siswa masing-masing. Jadi nanti bisa dilihat ya yang tertulis atau tertera pada kartu pesertanya. Nah, kemudian jika sudah berhasil login, maka akan langsung tampil halaman dashboard seperti ini. Nah, jika sudah di halaman dashboard ini, pastikan data diri peserta atau siswa atau santri sudah sesuai. Baik itu nama, kemudian NISN ataupun NIM, dan juga asal sekolah. Nah, ini nanti jika sudah sesuai, maka nanti siswa tersebut bisa langsung dilanjutkan untuk pengerjaan soal. Tapi jika tidak sesuai, maka nanti bisa di logout terlebih dahulu dan login menggunakan akun yang sudah tertera pada kartu siswa. Nah, setiap siswa bisa secara acak untuk mengerjakan subtesnya. Yang terpenting, ketujuh subtes itu harus dikerjakan semua supaya hasil reportnya dapat keluar.
Nah, setiap memulai tes harus menekan button mulai atau button segitiga hijau pada masing-masing subtes. Nah, ketika pertama kali memulai mengerjakan, siswa akan memilih PTN dan program studi. Itu nanti akan ada 4 pilihan, baik PTN dan juga program studinya. Itu nanti akan ada 4 pilihan. Nah, nanti jika pertama kali memulai, itu nanti siswa ataupun santri itu akan dipilihkan PTN dan prodi sesuai dengan keinginan mereka ingin pilih PTN dan prodi apa. Nah, untuk jadwalnya ini itu nanti siswa tersebut itu bisa secara acak untuk pengerjaannya. Misal untuk siswa A itu moodnya yang pertama kali itu mengerjakan hitung-hitungan, maka nanti bisa dipilih yang pertama kalinya itu atau dimulainya itu yang penalaran matematika. Itu juga bisa seperti itu. Nah, nanti ketika sudah diklik button mulai pada masing-masing subtesnya, nah, kemudian untuk ke halaman pengerjaan soal nanti bisa diklik button mulai. Nah, nanti akan ketika sudah diklik button mulai ini, maka nanti otomatis di sistemnya itu akan langsung dialihkan ke halaman pengerjaan soal. Nah, kemudian jika sudah selesai mengerjakan subtesnya, bisa diklik button tutup, maka sistem akan otomatis kembali ke halaman dashboard. Nah, jadi nanti untuk siswa itu ketika sudah selesai mengerjakan subtes 1, misal subtes pemahaman bacaan dan menulis, itu maka nanti bisa langsung diklik button tutupnya, nanti otomatis di sistemnya itu akan langsung kembali ke halaman dashboard, dan siswa tersebut itu bisa langsung melanjutkan subtes yang ingin dikerjakan selanjutnya. Ini nanti sampai ke 7 subtes ini sudah selesai dikerjakan, maka siswa dapat melihat hasil report pada menu hasil ujian. Dengan cara nanti klik button detail pada hasil ujian. Nah, jadi nanti untuk hasil ujiannya ini bisa langsung dilihat di akun siswanya juga. Nanti dengan cara ke menu hasil ujian, kemudian nanti bisa diklik button detail yang ada di samping kiri nama siswanya ini, nanti akan tampil hasil reportnya sama seperti yang tadi di akun sekolah. Nah, selanjutnya kami juga ada upgrade untuk di sistem kali ini, yaitu ada menu pembahasan soal. Nah, menu pembahasan ini akan otomatis aktif ketika jadwal ujian sudah selesai. Nah, dengan cara nanti bisa diklik menu pembahasan, kemudian klik button detail pada masing-masing subtesnya. Jadi nanti ketika waktu atau tanggal pelaksanaannya ini sudah selesai, maka nanti siswa tersebut bisa langsung dilihatkan pembahasan soalnya. Nah, dengan cara nanti klik menu pembahasan, kemudian nanti bisa dipilih, misal jika ingin dilihat yang penalaran umum terlebih dahulu, maka nanti bisa diklik button detail pada subtes penalaran umumnya. Maka nanti di sistem itu otomatis akan langsung ditujukan ke pembahasan soalnya. Nah, itu untuk yang program SNBT. Mungkin untuk selanjutnya saya akan saya jelaskan terkait untuk yang asesmen psikotesnya ataupun yang tes psikotesnya. Jadi nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa saya buka ketika sudah saya paparkan tes materi psikotes ini. Nah, untuk materi psikotesnya ataupun materi BIMTEK psikotesnya itu yang pertama itu nanti ada asesmen psikotes potensi siswa. Atau kami biasanya itu menyebutnya dengan program EPS. Nah, di mana dalam program EPS ini itu nanti siswa atau santri itu akan mengerjakan 2 tes. Nah, tes yang pertama itu nanti ada tes IQ. Nah, tes IQ ini kami menggunakan tes IST atau tes Intelligence Structure Test. Nah, di mana tes IST ini nanti siswa akan mengerjakan 9 subtes. Kemudian untuk tes keduanya, yaitu tes minat bakat, itu nanti siswa akan mengerjakan 4 subtes. Nah, jadi nanti untuk total waktu ataupun total subtesnya itu nanti akan ada 13 subtes.
Kemudian untuk total waktu pengerjaannya itu sekitar 179 menit atau 3 jam kurang 1 menit. Nah, ini untuk yang tes psikotesnya nanti jika ingin dibagi per sesi, maka nanti bisa dialokasikan waktunya setiap sesinya itu sekitar 3 jam. Supaya nanti siswa tersebut itu bisa langsung untuk mengerjakan baik tes 1 dan juga tes 2. Nah, itu untuk materi tesnya. Kemudian untuk yang pertama itu nanti untuk mengakses akun sekolahnya yaitu masuk ke halaman admin sekolah melalui link berikut. Nah, terkait linknya itu berbeda dengan yang Sobat SNBT tadi. Nah, ini untuk yang di tes psikotesnya itu nanti bisa diketikkan apps-edu.cloud. Nah, untuk di sistemnya, ini saya buka lagi untuk browsernya. Nah, itu nanti untuk di sistemnya bisa diketikkan apps-edu.cloud. Nanti bisa ditunggu sampai tampilan loginnya ini tampil. Nah, untuk apps ini, itu nanti ketika sudah mengakses linknya ini nanti akan langsung otomatis tampil halaman login. Nah, kemudian untuk loginnya itu nanti bisa menggunakan akun yang kami bagikan. Nah, ini ketika berhasil login juga, maka nanti akan langsung ditampilkan di halaman dashboard seperti berikut. Nah, mungkin untuk halaman dashboardnya tidak jauh beda seperti yang tadi. Di sini akan saya buka untuk akun sekolah. Nah, ini untuk halaman dashboardnya juga tidak jauh beda dengan yang tadi. Di sini ada jumlah siswa, kemudian juga siswa yang sudah selesai, kemudian siswa yang belum selesai. Nah, ini juga sama, jadi saya akan langsung skip saja. Nah, ini untuk input data siswa itu akan dilakukan oleh admin oleh kami, jadi akan saya skip saja untuk penjelasannya. Nah, akan saya lanjutkan untuk di pembuatan jadwal ujian. Nah, proktor ataupun operator dapat membuat jadwal tes dengan memilih menu jadwal, kemudian klik button tambah. Nah, untuk di sistemnya itu, jika yang di APPS ini atau di psikotes ini, itu nanti bisa diklik button jadwalnya, atau menu jadwalnya, kemudian bisa langsung diklik button tambah. Nah, ini karena ini sudah ada, maka saya akan coba demonstrasikan. Nah, di sini nanti untuk isian jadwalnya, ini nanti bisa diisikan oleh pihak sekolah, bisa juga nanti diisikan oleh admin kami. Jadi nanti untuk misal sekolahnya ingin cuman hanya pelaksanaan saja dan jadwalnya dibikinkan oleh pihak kami, maka nanti akan kami setting. Tapi jika ingin mengeditnya sendiri, maka itu dengan cara nanti untuk sesinya ini itu nanti bisa sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa ada 2 materi tes. Jadi untuk tes yang pertama itu nanti bisa diisikan dengan angka 1 untuk tes yang pertama. Kemudian untuk nama tesnya bisa juga tes 1, kemudian nama sekolah ataupun nama madrasah. Kemudian untuk tanggal mulainya di sini juga bebas ingin memilih tanggal berapa sesuai dengan waktu luang sekolah yang sudah dijadwalkan. Misal di tanggal 5 Februari, makanya tinggal diklik tanggal 5 Februarinya. Nah, kemudian untuk waktu mulai di sini juga kami serahkan kembali ke pihak sekolahnya jika ingin dimulai pukul 07.00 ataupun bisa ingin dimulainya siang hari juga itu monggo. Yang terpenting untuk waktu mulai ini menyesuaikan dengan kondisi waktu luang sekolah. Kemudian untuk tanggal selesainya juga sama karena tes ini bisa dikerjakan selama 1 hari. Ya, mati, Mbak. Itu kecabut, Mbak. Mohon maaf, nih laptop saya mati karena kecabut. Terus.
Aku mau titik. Iya, maafin ya Mas. Aku nggak jadi. Mohon maaf, ini ada kendala. Karena laptop saya harus bersambung ke listrik dan tadi ada apa kecabut. Jadi saya coba untuk Nah, ini untuk yang ngedit saya lanjutkan. Tadi untuk mengedit jadwal ujiannya. Itu nanti untuk tanggal mulai dan tanggal selesai itu bisa di satu harikan. Kemudian jika apa untuk waktu mulainya ini jika pihak sekolah ataupun pihak madrasah ingin disetting sampai malam, maka bisa disetting sampai jam 9 malam ataupun jam 10 malam. Nah, ini bisa disetting sampai jam 10 malam seperti ini. Kemudian untuk materi tesnya ini nanti bisa menyesuaikan dengan yang ada di file PDF yang nanti akan kami kirimkan. Nah, ini untuk yang tes pertama itu nanti akan ada 9 subtes, maka nanti ini bisa dicentang semua ke 9 subtesnya. Nah, jika sudah, maka nanti tinggal diklik saja button submit. Nah, itu untuk yang tes pertama. Kemudian untuk yang tes keduanya juga sama. Nanti di sini untuk sesinya itu bisa diketikkan atau diisikan dengan angka 2. Kemudian nanti untuk jadwal tesnya, nah untuk nama jadwal tesnya juga bisa seperti ini, misal jadwal tes 2, kemudian nama sekolah. Kemudian untuk tanggal mulainya, ini juga nanti bisa apa sesuai dengan tadi, misal dimulai tanggal 5 Februari, maka untuk tes keduanya juga bisa disetting tanggal 5 Februari. Nah, kemudian untuk waktu mulai ini kami sarankan itu 1 jam setelah sesi pertama atau tes pertama itu dimulai. Nah, supaya nanti siswa itu bisa serentak untuk mengerjakan tes pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk tanggal selesainya juga sama, nanti di setting di tanggal 5 Februarinya. Kemudian untuk jamnya juga sama, misal ingin di settingnya itu sampai malam, maka bisa di setting sampai pukul 22.00 atau jam 10 malam. Nah, bisa di setting seperti ini. Kemudian untuk materi tesnya itu nanti yang tes 2 bisa menyesuaikan dengan yang ada di file PDF nanti. Nah, ini ada 4 subtes, jadi ada Riasek, kemudian ada IQ, EQ, dan juga AM. Kemudian ada juga learning style, dan yang terakhir itu ada survei karakter. Nah, itu untuk tes yang keduanya. Kan nanti jika sudah, tinggal diklik saja button submit. Nah, itu untuk melihat apa membuat jadwal tes di sistem kami. Kemudian kami juga di sini ada fitur akses report dan juga tampilkan mata pelajaran. Nah, untuk fitur akses report ini, jika ini diaktifkan, nah maka nanti untuk hasil di akun siswanya itu bisa dilihat secara real time atau bisa dilihat ketika siswanya itu sudah selesai mengerjakan tes 1 dan juga tes 2. Tapi jika ini dinonaktifkan, maka nanti siswanya itu tidak bisa melihat hasil reportnya itu secara real time. Jadi nanti untuk akses report ini nanti
kami menyesuaikan dengan pihak sekolah. Jika keperluannya ingin langsung diaktifkan, monggo. Tapi jika ingin dinonaktifkan juga tidak apa-apa. Tapi nanti untuk pembagian akun ataupun akses reportnya ini nanti reportnya itu tidak aktif. Supaya nanti siswa tersebut itu tidak bisa melihat hasilnya secara real time. Nah, kemudian untuk tampilkan mapel ini, itu nanti jika siswa pertama kali login itu akan dipilihkan mata pelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi jika dinonaktifkan, maka nanti tampilan mapel atau pilihan mapel di akun siswanya itu tidak akan aktif. Nah, itu untuk jadwal, membuat jadwal dan juga fitur di sistem APPS kami atau sistem psikotes kami. Nah, selanjutnya jika sudah membuat jadwal, sekolah ataupun ibu bapak guru BK juga bisa melihat tracking dan juga hasil reportnya. Itu nanti akan ada di menu tracking dan report ini. Dan nanti bisa dilihat bahwa siswa tersebut itu sedang mengerjakan subtes apa. Itu nanti bisa dilihatnya di button detail ini. Nah, nanti bisa dilihat bahwa statusnya ini nanti jika sedang dikerjakan, maka nanti statusnya itu on progress. Tapi jika sudah selesai dikerjakan, maka statusnya akan down semua. Nah, kemudian ada juga fitur reset per subtes. Nah, jadi nanti untuk fitur reset per subtes ini, misal ada salah satu siswa yang di subtes ke-9-nya ini mengalami kendala ataupun kuota internetnya itu habis, maka nanti akan kami bantukan reset untuk yang subtes ke-9. Nah, jadi nanti ketika subtes yang ke-9-nya ini di reset, maka siswa tersebut itu bisa mengerjakan ulang di subtes ke-9 saja. Jadi tidak mengerjakan ulang secara keseluruhan, tapi hanya mengerjakan ulang di subtes yang sudah di resetnya. Ataupun mengerjakan ulang ketika subtesnya itu mengalami kendala. Nah, itu untuk fitur reset di sistem kami. Nah, kemudian jika ingin melihat hasil persiswanya, itu nanti ada di menu report ini, atau ada di button report. Nanti bisa diklik saja button reportnya. Nah, nanti bisa ditunggu sampai tampil hasil reportnya seperti ini. Ini ada analisis report. Nah, kemudian untuk yang halaman pertama itu nanti akan berisikan profil siswa, kemudian juga kemampuan intelektualnya, dan juga akan ada aspek kecerdasan. Jadi nanti di sini bisa dilihat bahwa yang ke-9 subtes tadi itu nanti siswa tersebut itu ataupun santri tersebut itu dapatnya apa, baik itu nanti di rendah ataupun sedang ataupun tinggi ataupun juga sangat tinggi. Nah, itu untuk yang di aspek kecerdasan. Kemudian di sini juga ada kecenderungan minat tertinggi. Nah, kemudian juga kami menampilkan klaster bidang ilmu. Nah, di sini untuk klaster bidang ilmu ini itu nanti akan ada 2 prioritas. Nah, masing-masing prioritasnya itu kami tampilkan 5 mata pelajaran. Nah, kemudian juga ada learning style dan juga ada potensi diri. Kemudian yang terakhir itu nanti akan ada survei karakter. Nah, itu untuk yang halaman pertamanya. Tapi nanti jika di scroll ke bawah, itu nanti akan ada penjelasan lanjutan terkait hasil yang mereka dapatkan di halaman pertama. Nah, nanti untuk hasil pembacaan psikotes ini, itu nanti akan dijadwalkan oleh Mbak April terkait jadwalnya, nanti bisa dikomunikasikan langsung dengan Mbak April. Nah, ini karena saya hanya menerangkan secara teknis, jadi saya tampilkan sekilas saja. Ini untuk penjelasan lanjutannya nanti akan tampil seperti itu. Nah, ini juga kami menampilkan kecenderungan studi lanjut dan juga karir sesuai dengan yang mereka dapatkan di halaman pertama tadi. Nah, yang terakhir itu nanti akan ada profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk
hasil persiswa di tes psikotes kami. Kemudian jika ingin hasil rekapitulasinya, itu nanti akan ada di menu analisa. Nah, nanti akan tampil seperti ini untuk di sistemnya, tapi nanti untuk mendownload dalam file Excel itu nanti akan ditampilkan secara lebih rinci saja. Ini untuk yang di sistemnya nanti akan ditampilkan hanya seperti ini saja tampilannya. Nah, itu untuk yang di hasil rekapitulasi. Nah, itu untuk yang di akun sekolah ataupun akun proktor. Kemudian akan saya lanjutkan terkait panduan siswa untuk yang tes psikotes ini. Nah, mungkin di sini sudah ada panduan siswanya. Nah, untuk panduan siswanya juga sama, yaitu bisa menggunakan laptop atau komputer, atau juga bisa menggunakan smartphone-nya masing-masing. Nah, ini juga sama seperti yang tadi yang di SNBT itu. Hanya saja nanti di sini untuk siswanya itu nanti dipastikan jika menggunakan handphone, itu nanti dipastikan baterai HP-nya itu penuh atau 50% ke atas. Jadi jika 50% ke bawah, maka nanti siswa tersebut harus diinformasikan untuk di charger terlebih dahulu supaya nanti siswanya itu tidak kehabisan baterai pada saat pengerjaan. Kemudian gunakan provider yang memiliki sinyal minimal 3. Nah, ini terkait providernya, nanti monggo bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing sekolah. Bagusnya menggunakan provider apa. Nah, selanjutnya akan saya ke halaman selanjutnya, daftarnya. Nah, untuk siswa itu nanti buka aplikasi Google Chrome, kemudian ketikkan link berikut. Nah, untuk link aksesnya juga sama, nanti akan diakses di apps-script-edu.cloud. Nah, kemudian setelah tampil halaman login, silakan masukkan NISN dan password yang telah diberikan. Atau bisa login menggunakan akun yang sudah kami berikan. Nah, jadi nanti untuk yang di apps ini, nanti jika siswanya itu tidak memiliki NISN, maka nanti bisa mengikuti ataupun login mengikuti dengan akun yang kami berikan. Nanti ketika siswa itu sudah berhasil login, maka siswa akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini, peserta tes harus membaca tata tertib tes atau ujian. Nah, kemudian jangan lupa cek data diri juga pada bagian gambar pojok kanan atas. Nah, itu untuk di halaman dashboard-nya. Kemudian, sebelum memulai tes, siswa dapat membaca materi tes, jumlah soal, dan waktu. Nah, setelah peserta memastikan informasi tes sudah benar, peserta dapat mengklik tombol mulai tes. Nah, diharapkan siswa menyelesaikan tes 1 dan tes 2 agar reportnya dapat keluar. Nah, ini untuk report di akun sekolah itu nanti akan secara real time ketika siswanya itu sudah menyelesaikan tes 1 dan juga tes 2. Nah, ini untuk tabel tes 1 dan tabel tes 2-nya. Sama untuk tes psikotes ini, itu kami juga menggunakan sistem blocking time. Hanya saja untuk tes psikotes ini nanti pengerjaannya itu akan secara berurut. Jadi nanti dari subtes pertama terlebih dahulu, kemudian ke subtes kedua, dan juga selanjutnya sampai subtes 9 ini selesai. Nah, di sini untuk tabel tes 1 ataupun tes IQ sudah kami tampilkan semua materinya ataupun masing-masing subtesnya, kemudian juga jumlah soal dari masing materi ataupun masing-masing subtesnya, dan juga batasan waktu pengerjaan di masing-masing subtesnya. Nah, karena untuk sistem blocking time ini, jika waktu 6 menit ini sudah habis, maka nanti otomatis di sistemnya itu akan langsung dialihkan ke subtes yang berikutnya ataupun ke subtes yang kedua. Nah, nanti siswa itu baik dia mau mengerjakan 10 soal ataupun 15 soal di sistemnya, itu nanti sistem jika waktunya itu sudah habis, maka otomatis akan langsung dilanjutkan ke subtes yang berikutnya.
Jadi nanti di sistem itu nanti hanya menilai siswa tersebut itu sampai mengerjakan nomor berapa. Nah, tapi nanti jika blocking time ini waktunya ini sudah habis, maka siswa tersebut itu tidak bisa untuk mengerjakan ulang di subtes yang pertama ataupun di subtes yang sebelumnya. Nah, jadi nanti mohon diingatkan kembali untuk siswa-siswinya bahwa masing-masing subtes di psikotes ini nanti akan ada batasan waktu pengerjaan. Nah, ini jadi jika sudah paham terkait tabel T1 dan tabel tes 2 ini, maka nanti bisa lanjutkan untuk menekan button mulai tes. Nah, jika sudah diklik button mulai tes, maka akan langsung masuk ke halaman persiapan tes. Nah, di halaman di halaman persiapan ini, peserta diwajibkan membaca instruksi soal sebelum mulai masuk tes. Nah, di setiap tes 1 dan tes 2 akan ada masing-masing waktu 5 menit untuk membaca instruksi sebelum masuk ke halaman pengerjaan soal. Dan tombol mulai mengerjakan baru akan muncul jika waktu sudah berjalan mundur selama 2 menit. Nah, harapannya siswa bisa benar-benar memahami instruksi tes. Nah, jadi nanti untuk di halaman persiapan ini, itu akan kami berikan waktu 5 menit untuk siswa memahami baik instruksi dan juga contoh soal ataupun cara menjawab soalnya. Supaya nanti pas di halaman pengerjaannya itu siswa tidak kebingungan pada saat menjawab soalnya. Nah, kemudian button mulai mengerjakan itu baru keluar atau tampil setelah waktu berjalan 2 menit. Nah, jadi dalam waktu persiapan ini jika belum berjalan 2 menit, maka nanti tombol mulai mengerjakannya itu tidak akan tampil atau tidak akan muncul. Tapi jika sudah berjalan 2 menit, maka nanti otomatis tombol mulai mengerjakannya itu akan otomatis tampil atau akan muncul. Jadi nanti siswa jika 2 menit itu sudah paham terkait instruksi pengerjaan soal dan cara menjawabnya, maka nanti siswa tersebut bisa langsung untuk menekan mulai mengerjakan. Nah, itu nanti begitu terus sampai 9 subtesnya ini sudah dikerjakan dan juga nanti dilanjutkan untuk mengerjakan tes yang kedua. Nah, setiap subtes dilakukan blocking time. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa masing-masing subtes itu ada batasan waktu pengerjaannya. Kemudian akan dihitung mundur waktunya. Jika waktu sudah habis, maka otomatis subtes tersebut akan tertutup dan diganti ke subtes berikutnya. Nah, nanti jika keluar blank putih ataupun nanti keluar, misal pas menekan tombol soal selanjutnya, dan waktunya itu otomatis langsung 0 menit 0 detik, itu nanti bisa diklik button back ataupun button kembali supaya nanti waktunya itu bisa berjalan. Nah, setelah siswa menyelesaikan tes 1 dan tes 2, maka siswa dapat melihat langsung hasilnya. Nah, terkait yang terakhir ini, itu nanti menyesuaikan dengan fitur akses reportnya. Jika tadi diaktifkan, maka nanti otomatis siswa tersebut bisa langsung melihat hasilnya. Tapi jika dinonaktifkan, maka siswa tersebut itu tidak bisa melihat hasilnya secara real time. Nah, nanti untuk melihat itu nanti bisa dilihat di bentuk report. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Monggo jika Ibu Bapak Guru semuanya ada yang ingin tanyakan, saya persilahkan. Monggo Pak Simon, saya kembalikan lagi ke Mbak Ya, April. terima kasih Pak Reza. Bapak Ibu, jadi prinsipnya satu jadwal tes minat bakat itu nanti dilakukan sesuai timeline yang sudah kita sampaikan. Terkait dengan waktunya nanti bisa menyesuaikan baik di pagi, siang, sore maupun malam. Terus yang kedua terkait dengan tes tryout tryout atau simulasi SNPT-nya juga sama, kan? Terus terkait dengan eh, apa namanya
teknis ya, teknis pembuatan jadwal, terus dan lain-lain itu sebenarnya tidak wajib dilakukan oleh sekolah atau madrasah. Jadi kalau Bapak Ibu serahkan ke kami, juga kami nanti yang kerjakan. Jadi prinsipnya sekolah nanti bisa langsung tes saja ya, tidak usah repot-repot gitu ya untuk men-setting eh, tesnya, men-setting waktunya dan lain-lain. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti sekolah yang dibutuhkan adalah mengirimkan data siswa. Nah, nanti filenya akan dikirim oleh Pak Reza di setiap grup ya. Dan selanjutnya mohon dikirim balik file itu berisi kelengkapan data siswa kan. Dari situ nanti akan kami buatkan akun beserta nanti akan kami kirim linknya sehingga nanti sekolah atau madrasah ataupun siswa itu di waktu yang sudah disepakati itu tinggal mengerjakan saja. Ya, jadi prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu. Tidak perlu repot-repot gitu kan. Jadi cukup ngirim data siswa, nanti kami buatkan akun, kami settingkan jadwalnya, nanti pada saat waktunya tinggal mengerjakan. Nah, nanti kalau kaitannya dengan kendala jaringan dan lain nanti bisa dikomunikasikan di grup ya, bisa dikomunikasikan di grup. Jadi misalkan di pondok itu hanya ada 3 komputer misalkan, terus tiga-tiganya itu bisa jalan, tapi misalkan berat, nah nanti tidak apa-apa, berarti pakai satu aja. Nah satu ini untuk nanti berarti anak-anak di sesi, ya di sesi terus. Jadi anak-anak di sesi sesuai kemampuan ya, kemampuan sarana. Jadi seperti itu. Sehingga kami juga nanti jadi tahu kondisi masing-masing ya di pondok ataupun di sekolah. Jika memungkinkan satu kali selesai, maka bisa dilakukan satu kali selesai. Jika tidak memungkinkan, maka nanti bisa disesi. Jadi prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada 7 menit sebelum setengah 12. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, insya Allah nanti rekaman ini juga akan kami share di grup sekolah beserta filenya, sehingga nanti bisa dilihat ulang Zoom pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung atau juga boleh via chat. Pertanyaannya boleh kami buka. Kan sudah paham semuanya ini Pak Arya. Baik Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebagai informasi untuk yang mungkin belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di link yang sudah kami bagikan. Ini saya share lagi di chat sebagai konfirmasi bahwasanya Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK pada siang hari ini. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung tapi belum mengisi link, silakan diisi. Oh ya, ini ada pertanyaan, bagaimana saat pengerjaan tes tiba-tiba listrik setempat mati? Apakah waktu akan berjalan terus? Monggo Pak Reza. Jika listrik mati gimana Pak Reza? Baik, jika nanti pas pelaksanaan listrik mati, itu waktu akan berjalan terus. Akan berjalan terus, Pak. Jadi nanti jika mati listrik, nanti bisa langsung diinfokan di grup, supaya nanti kami bisa meriset pengerjaan siswa ataupun meriset subtes siswa yang mengalami mati listriknya. Jadi nanti supaya adil juga, nanti siswa tersebut itu bisa mengerjakan ulang terkait subtes yang terkendala mati lampu. Mungkin seperti itu, Pak Simon. Oh ya, terima kasih Pak Reza. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan misalkan mati lampu, terus jaringannya hilang, nah itu nanti di sistem nanti akan terekap ya pengerjaan terakhir anak-anak. Jadi akan terekap pengerjaan terakhir anak-anak. Sehingga nanti kalau toh nanti kami riset ya itu nanti anak-anak juga tidak mengerjakan ulang dari awal ya.
Jadi tetap dari soal terakhir yang mereka kerjakan itu, atau dari subtas terakhir yang mereka kerjakan, sehingga tidak ngulang lagi. Prinsipnya apa namanya, tesnya nanti bisa dikerjakan lagi saat lampunya sudah hidup lagi gitu kan, atau saat listriknya sudah on lagi. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak tidak ngulang dari awal, dia tetap bisa melanjutkan, tapi dia juga tidak kehabisan waktu tes ya, karena kita risetkan. Cuma tadi itu mohon diinfo gitu, di grup gitu kan, bahwasanya ini lagi mati lampu atau jaringannya hilang. Ya, kalau jaringan hilang itu kan berarti loading terus ya. Dimuter-muter terus, tidak bisa melanjutkan tes, padahal ada blocking time ya, waktunya itu otomatis jalan. Nah, masalah-masalah kayak gitu nanti diinfo saja ke kami, sehingga nanti kami bisa riset, terus nunggu sampai jaringan stabil. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti di eh, prak- praktek atau pelaksanaan itu Bapak Ibu nanti bisa memperkirakan dulu kekuatan ya, kekuatan jaringan di pondok ataupun di sekolah itu cukup untuk berapa anak. Ya. Harapannya sih diperkirakan yang paling ideal saja. Misalkan ada 20 anak yang mengerjakan gitu ya, tapi estimasinya hanya 5 anak, maka nanti bisa disesi aja. Ya, bisa disesi. Dan Bapak Ibu, kalau toh memang itu butuh 2 atau 3 hari, itu juga tidak apa-apa. Tolong disampaikan juga ke kami, sehingga nanti kami bisa setkan waktunya, tidak harus pas di jadwal itu. Bisa jadi nanti maju, maju 2 hari atau maju sehari. Ya, karena kan di setelah pelaksanaan tes itu kan nanti ada konsultasi, gitu. Jadi ada konsultasi. Jadi agar sebelum konsultasi itu selesai semuanya, nanti bisa juga diperkirakan apakah tesnya mau dimajukan sehari karena mau di sesi, jadi sesi 2 hari gitu, atau mau dimajukan 3 hari misalkan, itu juga boleh. Jadi apa, dikonfirmasi saja ke kami. Dan yang paling tahu kondisi lapangan, kondisi masing-masing tempat kan Bapak Ibu, sehingga nanti kami ngikut saja. Kalau memang dirasa aman ya sesuai jadwal. Kalau dirasa perlu di sesi beberapa hari, maka nanti tolong diinfo saja kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Mustahar eh, yang tadi menyampaikan via chat. Ada lagi, Bapak Ibu? Masih ada waktu 3 menit. Kalau tidak via mic, bisa via chat. Oke. Monggo. Kayaknya sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya izin untuk ngambil foto ya. Boleh dibuka, boleh open cam. Ini dari kemarin kita tidak pernah ngambil foto. Nah, ini biar nanti kelihatan wajah-wajahnya. Mohon bisa open cam, Bapak Ibu. Yang mungkin kan ya, yang mungkin open cam, boleh open cam gitu kan. Nah, Sebentar biar Pak bisa Simon, kita ambil. itu ada Nah, yang nanya lagi di kolom chat. oh ya, oh ya, ini ada. Kalau sesinya bisa ditaruh lain hari, boleh Bapak. Jadi bisa 2 hari atau 3 hari, boleh. Jadi sehari itu misalkan mau dibuat 2 sesi, boleh. Terus harinya juga boleh di sesi. Misalkan sesi 1 di hari Rabu, harinya misalnya 2 hari, hari Rabu dan Kamis. Misalkan di hari Rabu ada 2 sesi, misalnya sesi pagi dan siang. Kamis ada 2 sesi, sesi 1 dan siang. Sesi pagi dan siang itu juga boleh. Ya, jadi boleh sesi dalam sehari atau boleh sesi beberapa hari. Ya, itu juga boleh. Ya, nanti tinggal kita sesuaikan di waktu pengerjaannya ya, tanggal ataupun hari pengerjaan dan juga jam pengerjaan. Seperti itu, kalau itu kaitannya dengan hari tadi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah buka kameranya. Saya izin untuk foto ya. Kita hitung sampai 3, boleh senyum. 1, 2, 3. Oke. Maaf Ustadz, Ye, maaf Pak, gimana? centang let. Oh, silakan, silakan. Nggih, niki dari Pondok Pesantren Hidayatullah Mutadiin, kita Ya, sebelumnya telah mengambil yang bimbel yang pakai 2.
Oh ya, Nah, kemudian dari timeline yang ada itu minta kejelasan yang TOT 1 dalam kurung TPS penalaran umum dan pengetahuan kuantitas itu kan untuk pesertanya guru guru. mapel matematika dan seterusnya itu kan ada TOT 2, TOT 3. Itu mungkin kejelasannya. Oh ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan TOT ya. Jadi kemarin RNI itu kan pengen alih teknologi ya. Artinya selain siswa yang dapat penguatan materi atau bimbel, itu juga Bapak Ibu guru ya, itu juga diajari atau dikasih TOT ya. Agar nanti Bapak Ibu guru itu juga bisa secara mandiri mendampingi anak-anak. Ya, jadi kedepannya itu harapannya seperti itu. Jadi ada alih ilmu lah kira-kira seperti itu kepada Bapak Ibu guru. Nah, terkait dengan guru mapel itu kami sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Jadi misalkan di TOT 1 itu kaitannya dengan apa namanya numerik ya, itu penalaran umum ya, terus pengetahuan kuantitatif itu kan kaitannya numerik. Berarti nanti yang diikutkan itu guru-guru yang basicnya matematika. Oke, jadi yang basicnya hitungan matematika. Apakah guru matematika atau guru fisika ya terserah ya. Yang penting basicnya matematika. Ya kan. Nah, terus nanti ada yang basicnya literasi bahasa Indonesia. Nah, nanti yang diikutkan guru-guru yang basicnya bahasa Indonesia. Terus ada literasi bahasa Inggris, berarti guru bahasa Inggris. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua guru diikutkan, jadi sesuai apa namanya kemampuan atau bidangnya. Jadi sesuai bidangnya sehingga nanti apa namanya masuk ya materi-materi yang diberikan itu bisa dipahami lah kira-kira seperti itu oleh Bapak Ibu guru. Itu Tat, Ya, dari terima PP kasih. Hidayatul Mubtadiin. Terima kasih atas Ya, pertanyaannya. eh, Kayaknya mewakili yang lain juga. Terima kasih. Nah, nanti monggo Bapak Ibu, kami intinya membuka komunikasi di grup-grup. Ya. Jadi ini kan eh, dari grup-grup yang sudah kami kasih informasi itu kan banyak pasif ya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu nanti boleh tanya jawab di situ. Nanti insya Allah akan kami bantu untuk menjelaskan. Kadang kan memang permasalahannya beda-beda ya. Sehingga nanti kami lebih spesifik ngasih informasi ataupun solusi eh, kaitannya dengan kebutuhan ataupun masalah di tiap-tiap sekolah ataupun pondok. Gitu, ini sudah sesuai jadwal jam 11.3, sudah lebih malah 11.33. Terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dan juga kehadiran Bapak Ibu semuanya mewakili sekolah, mewakili pondok ataupun mewakili madrasah ya, baik dari sisi wakil kurikulum maupun dari sisi Bapak Ibu guru BK dan juga operator ataupun panitia bimbel. Kami dari Rasidu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga tadi yang disampaikan bisa dipahami, gitu kan? Dan nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dari kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu.